Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus bagi saudara-saudara saya orang Toraja yang dalam beberapa waktu hampir 5 atau 4 hari belakangan ini, secara khusus Toraja Utara, kita ramai di pemberitaan dengan satu kejadian yang melibatkan seorang pemuda yang bernama berinisial AS, namanya Amda Salurante, di mana saya yakin kita semua tahu kasus itu, dan saat ini beragam komentar pro kontra, penyampaian positif negatif, pesan positif negatif di media sosial itu betul-betul bermacam-macam, dan saya tahu itu hal yang sangat wajar karena memang itulah kita masih berada di dunia dan itu sama sekali tidak bisa terhindarkan. Saya yakin bagi keluarga dari Amda mendengar komentar yang negatif itu hal yang mungkin tidak enak didengar, tetapi tentu saja saya tahu betul bahwa selalu ada risiko dari apa yang kita jalani, kita lakukan. Nah, sebelum saya berbagi tentang hal ini, saya ingin beritahu, saya Elia Salurante. Saya om bungsu dari Amda Salurante. Saya tentu secara keluarga, secara perasaan saya malu dengan apa yang tersebar, tetapi saya tidak akan pernah malu mengatakan bahwa dia adalah anak saya juga. Amda Salurante itu anak saya, karena saya tidak ada yang bisa melepas, mengubah, menghapus kasih saya kepadanya, karena saya mengasihi dia tidak akan pernah mengurangi rasa kasih saya kepada Amda karena dia anak saya. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan tetap mengasihi saya, Tuhan mengasihi kita semua, Tuhan mengasihi dia. Nah, yang menarik adalah mulai ada pembahasan tentang firman Tuhan di dalam kasus ini. Nah, saya ingin berbagi, Bapak Ibu Saudara tahu bahwa saat ini saya dipercayakan melayani di salah satu gereja, dan saya juga mantan dari sana dulu kurang lebih 15 tahun. Saya memakai narkoba, saya pemain judi, saya bandar dadu 3 di Sabung Ayam, bapak saya, ya saya dari sana. Nah, yang saya mau berbagi seperti ini, beberapa hari ini memang menjadi perenungan buat saya sendiri, dan saya yakin bagi semua keluarga. Nah, pagi ini saya merenung, masih perenungan yang sama, dan saya menemukan ayat ini untuk saya bagikan ke setiap kita. Bukan cuma kita, tetapi kepada saya juga tentunya, karena saya tahu betul bahwa firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua yang waktu diarahkan kemana saja, waktu orang mengarahkan kemana saja, otomatis satu mata itu pasti mengarah kepada orang yang memakai pedang itu, pada orang yang mengarahkan pedang itu. Itulah salah satu maksud dari bahwa firman Tuhan pedang bermata dua, dan kemudian dia mampu. Kenapa model pedang? Dia mampu menusuk masuk ke dalam sumsum, ke dalam nurani setiap kita. Nah, saya bacakan ayat yang saya temukan pagi ini. 1 Yohanes 1 ayat 8, 9, 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita
dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat 10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Teman-teman dan Bapak Ibu Saudara sekalian, 1 Yohanes 1 itu ditulis oleh Rasul Yohanes. Dia yang menulis juga kitab Injil Yohanes, dia yang menulis kitab Wahyu, dan 1 sampai 3 Yohanes. Itu ditulis oleh Rasul yang sama, dan surat-surat ini ditulis di masa-masa tua, dan kita tahu Rasul Yohanes itu adalah satu-satunya Rasul yang matinya baik-baik, meskipun dia mengalami penderitaan yang luar biasa, mengalami siksaan juga. Dia pernah digoreng namun tidak mati, dan sampai diasingkan ke Pulau Patmos, dan kemudian dia menulis surat ini. Dan di surat ini kemudian dia menulis begini, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada dalam kita. Nah, itulah sebenarnya dasar pertobatan kan. Sebenarnya Yohanes sedang mengatakan bahwa kita perlu bertobat. Nah, waktu kita bertobat, apa sih dasar penting dalam bertobat? Menyadari bahwa kita manusia berdosa. Itu kan dasar utamanya. Kita tidak mungkin akan pernah bertobat. Kita tidak mungkin akan pernah bisa bertobat kalau kita tidak menyadari bahwa kita manusia berdosa. Nah, pertanyaannya begini, apakah ada penggolongan dosa kecil, dosa besar? Kalau bagi manusia, ya, tentu itu ada, karena kita selalu mengukur. Tetapi kabar buruknya seperti ini. Dosa kecil, dosa besar, itu sama di hadapan Allah. Artinya setitik dosa itu sudah cukup untuk membawa kita kepada neraka. Alkitab mencatat betul bahwa upah dosa ialah maut. Dia tidak bilang upah dosa besar ialah maut, tetapi upah dosa, asal dosa ialah maut. Sedangkan Rasul Yohanes tidak bertentangan dengan rasul-rasul yang lain. Contoh Rasul Paulus yang mengatakan semua manusia telah berdosa. Bahkan di Perjanjian Lama di Mazmur mengatakan semua orang tidak ada yang berbuat baik lagi, karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, itulah poinnya bahwa kita memang manusia berdosa. Kita manusia berdosa. Mulailah dengan pemikiran ini. Dan saya mau beritahu ya, kita tidak akan pernah bisa diselamatkan meskipun kita hanya punya setitik dosa. Karena jelas sekali bahwa hanya yang sempurna yang bisa datang kepada Bapa. Yang mengatakan bahwa karena Bapamu sempurnalah kamu, karena Bapamu adalah sempurna. Nah, tetapi yang menarik begini, ada satu jalan yang kemudian bisa membuat kita manusia berdosa menjadi sempurna. Ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, kata mengaku dosa kita itu menarik. Itulah yang kemudian saya bilang langkah pertobatan yang berikutnya. Jadi langkah pertobatan yang pertama adalah menyadari bahwa kita manusia berdosa. Sebab mungkin kita berpikir, ya saya nggak main judi, saya nggak mencuri, saya nggak mencaci maki, saya nggak melakukan ini. Tetapi saya mau beritahu, Alkitab jelas mencatat bahwa kita semua manusia berdosa. Kenapa? Karena dosa yang sebenarnya adalah lepas dari sasaran. Artinya apa? Kita lepas dari tujuan Tuhan. Kita hidup bukan untuk kehendak Tuhan lagi, tetapi kita hidup untuk kehendak kita sendiri. Coba Bapak Ibu Saudara semua bertanya kepada diri, kita sedang hidup untuk kehendak siapa? Keputusan-keputusan yang kita ambil dalam diri kita setiap hari, apakah sesuai dengan yang Tuhan mau? Atau keputusan kita sendiri, meskipun kelihatan baik. Kita sering berpikir bahwa berbuat baik itu sudah pasti kehendak Allah. No, itu sangat keliru. Anda bisa belajar tentang Yosua. Anda tahu hanya satu kesalahan Yosua dicatat di Alkitab. Dia abdi Musa yang luar biasa. Dia yang kemudian meneruskan tongkat kepemimpinan Musa masuk ke dalam tanah perjanjian, yang sampai Tuhan Allah mengatakan kepada dia,
manapun tanah yang kau injak itu jadi tanah milikmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Anda tahu kesalahan apa yang dilakukan oleh Yosua? Dia mengizinkan orang-orang Gibeon untuk tinggal bersama-sama mereka. Anda tahu bagaimana ceritanya? Sebenarnya orang Gibeon adalah orang Kanaan, tetapi karena mereka takut mendengar kabar berita tentang bangsa Israel yang luar biasa, kemudian mereka berpura membuat strategi untuk membohongi Yosua dan orang Israel. Dia kemudian berkata, kita pakai baju robek, kita bawa roti kering, dan kemudian datang kepada Yesus. Kami dari orang yang jauh, lihatlah baju kami sudah rusak-rusak. Kue yang kami bawa tadi masih basah, tetapi kemudian sudah kering karena kami sudah lama di perjalanan. Jadi tolong biarkan kami tinggal hidup di sini bersama-sama kalian. Dan Anda tahu apa yang Yosua lakukan? Yosua mengikat perjanjian dengan mereka. Oke, kamu boleh tinggal, tetapi kamu bekerja sama kami. Apakah itu kehendak Tuhan? Tidak. Apakah itu hal yang baik? Oh iya dong. Itu adalah sebuah keputusan seorang pemimpin yang baik kan. Tetapi kalau kita baca selanjutnya, Tuhan mengatakan, kamu tidak bertanya kepada saya Yosua. Dan itu kesalahan. Makanya orang Gideon inilah yang kemudian juga mengambil bagian di dalam mempengaruhi orang Israel pada masa itu. Yang bisa dikatakan bahwa keputusan Yosua itu mempengaruhi, memberi dampak, mempengaruhi kehendak tujuan Allah dalam kehidupan bangsa Israel. Jadi berbuat sesuatu yang baik itu belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kalau sesuatu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, saya mau mengatakan itu tetap dosa. Tetapi kita bersyukur tentunya. Itulah kemudian saya selalu berkata begini kepada jemaat di mana saya melayani. Saya bilang begini, kalau ada ajaran konsep keselamatan yang lebih hebat dari yang Yesus tawarkan, ditawarkan kepada saya. Hari ini juga saya hujat Yesus, saya tinggalkan Yesus. Kenapa? Karena konsep keselamatan yang Yesus ajarkan itu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang saya yakin tidak bisa dijawab oleh orang lain. Contoh, hampir semua agama mengakui bahwa kita manusia berdosa, termasuk kita Kristen. Hampir semua agama mengakui bahwa semua manusia berdosa. Yang kedua, hampir semua mereka kemudian mengakui bahwa memang tidak bisa seorang manusia menyelamatkan dirinya sendiri dengan usahanya. Tidak ada. Kristen pun begitu kan. Sampai Petrus menulis begini, sedangkan orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Karena begitu sulitnya untuk diselamatkan. Kenapa? Karena saya sudah bilang tadi bahwa harus sempurna. Karena satu titik dosa sudah cukup untuk membawa kita ke neraka. Yang ketiga, bahwa tidak ada semua sebenarnya hampir semua menyadari bahwa mustahil kita bisa masuk surga atau diselamatkan. Itu sudah sangat mustahil. 3 hal ini sudah jelas ini. Kenapa? Karena semua menyadari bahwa kita manusia yang sangat berdosa. Saya pernah dengar dari teman saya mengatakan begini, masuk surga itu adalah harus melewati jembatan yang 1 helai rambut dibagi 7. Anda harus jalan. Jadi kalau Anda punya dosa sedikit saja, pasti putus itu. Saya pernah mendengar itu dari teman saya. Nah, yang jelas pesannya sama, bahwa masuk surga itu hal yang sangat-sangat tidak mungkin. Apalagi dengan usaha kita. Apalagi dengan usaha menimbang-nimbang perbuatan baik dan jahat. Tidak akan mungkin. Nah, kenapa saya memilih untuk percaya kepada Yesus? Atau lebih tepatnya saya memilih setelah Tuhan memilih saya oleh anugerahnya. Karena konsep keselamatan yang ditawarkan. Saya tahu saya manusia berdosa. Saya menyadari betul saya tidak mungkin bisa masuk surga. Saya menyadari betul saya tidak mungkin diselamatkan. Tetapi Yesus datang bilang begini, yes, kamu memang tidak bisa menyelamatkan dirimu. Itulah sebabnya saya datang jadi seperti dirimu. Jadi seperti manusia, supaya saya bisa menyelamatkan engkau. Ibarat
bahkan engkau telah tenggelam di dalam lautan dosa yang dalam, sudah sampai di dasar lautan dosa yang dalam, apalagi yang bisa engkau lakukan? Itulah sebabnya saya harus masuk ke dalam lautan dosa itu, dan saya mengulurkan tanganku kepadamu. Kalau engkau mau memegangnya, saya akan menyelamatkan engkau. Dan saya memilih untuk memegangnya, karena saya tahu saya tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Itulah iman kan. Nah, konsep keselamatan itu yang ditawarkan Yesus. Saya percaya konsep keselamatan ini berlaku buat kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, tidak perlu menghitung besar kecil dosa. Kita manusia berdosa, dan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi Yesus bisa menyelamatkan kita. Kenapa? Karena Dia manusia yang tidak berdosa. Tidak ada ajaran kitab yang menentang hal itu, bahwa Yesus adalah manusia yang tidak berdosa. Nah, sekarang coba renungkan ini. Siapa yang paling masuk akal yang bisa menyelamatkan kita? Apakah manusia yang tidak berdosa, atau manusia yang sama-sama kita berdosa? Kalau ada sosok manusia yang tidak berdosa, bukankah sangat masuk akal kalau Tuhan memakai orang itu untuk menyelamatkan orang lain? Tetapi Yesus bukan hanya manusia biasa, tetapi juga Dia 100% ilahi. Itulah sebabnya Dia bisa menyelamatkan saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mau beritahu, saya om bungsu dari Amdas Salurante. Saya tahu betul bahwa apa yang dilakukan anak saya, anak kami, itu tentu tidak seharusnya dilakukan. Dan atas itu saya pun, anak saya sudah minta maaf, kakak saya sudah minta maaf, saya pun secara pribadi saya ingin meminta maaf kepada Anda. Karena mungkin ada yang mengatakan, oh na desia pole itu om na pelayanan na tak rakayana pangada-ada itu anak purena. Saya mau beritahu, saya hamba Tuhan, saya bukan Tuhan. Kalau saya Tuhan, saya pasti akan merubah anak saya seperti menyulap. Tetapi karena saya hamba Tuhan, saya hanya disuruh untuk menyampaikan berbagi kabar baik bagi setiap kita. Jadi saya mau datang dengan kesejukan bagi setiap kita. Mari kita sama-sama belajar melihat kehidupan setiap kita. Saya saja yang sudah 15 tahun hidup dalam pelayanan, saya tahu saya masih tetap manusia yang penuh kekurangan. Saya tahu saya masih tetap pribadi yang sering melakukan kesalahan sadar atau tidak sadar. Tetapi sekali lagi, saya sangat bersyukur karena konsep keselamatan yang Yesus tawarkan itu sempurna. Itulah sebabnya saya masih bisa ada sebagaimana adanya, teman-teman masih bisa ada sebagaimana, bahkan Pongbelo masih bisa ada sebagaimana adanya saat ini. Saya percaya betul itu anugerah Tuhan. Sekali lagi, kasih Tuhan bagi kita sama, dan Dia tidak pernah membeda-bedakan kita. Dia mengasihi setiap kita dengan kasih.